Arteria ini dia berada di partai penguasa PDIP. Dia ada di ring 1. Oke. Ya kan? Nah, sulit kalau misalnya itu mengandalkan DPP PDIP. Kalau Edi Mulyadi sama partainya saja tidak diakui. Kalau begitu meluncur kasus Edi Mulyadi, kan PKS langsung cuci tangan lah. Itu bukan kadernya, padahal dia kan pernah nyalek ya. Iya. Pernah nyalek. Nah ini yang membedakan. Oke. Bertemu lagi di Apa Kabar News Podcast. Masih tentang Arteria Dahlan. Ini yang isu yang sudah bergulir cukup lama tapi terus bereskalasi. Kali ini kita akan coba bahas perkembangan terbaru dari kasus Arteria Dahlan dari segi hukum, dari segi saluran konstitusional. Hadir di podcast saat ini kembali Kang Cecep Udansah. Selamat. Cep. Alhamdulillah. Kang Cep, perkembangan terakhir Kang Cecep dan Reng-Rengan sudah bertemu dengan anggota Mahkamah Kehormatan Dewan. Gimana Kang perkembangan terakhir? Ya, kemarin kita mengadakan aksi di DPR RI. Sebagian teman-teman kita ada yang melakukan aksi di gerbang utama. Kemudian saya dan teman-teman yang lain masuk ke ruang Mahkamah Kehormatan DPR RI. Kami diterima oleh 2 anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI yang kebetulan dapilin Jawa Barat. Oke. Yang pertama Pak Kiai Maman Imanul Haq ya dari PKB, kemudian juga Pak Kiai Asep Ahmad Mausul Afandi dari P3. Nah, kita mengajukan tuntutan tetap ya sanksi seberat-beratnya oleh MKD, yaitu pemecatan. Pasca permintaan maaf. Betul. Jadi permintaan si Bung Arteria ini kita terima karena kita memang orang Sunda dan orang Indonesia ini pemaaf lah ya. Tetapi tidak melupakan persoalan bahwa dia adalah seorang politikus, seorang elit politik dan duduk di DPR RI, Kang Nunya. Ini kita tuntut ke MKD supaya dia disidang di MKD dan kita berharap sih sesuai tuntutan sanksi paling berat. Nah, Kang Cep kan bebarengan dengan Kang Cecep dan Reng-Rengan ke MKD dan tadi sudah diterima. Di sisi lain juga gerakan-gerakan massa Kasundaan masih juga ada ya di beberapa daerah, bahkan sebagian juga ada yang melakukan demo di Jakarta gitu. Ya, betul. Nah, apakah ini merupakan pertanda bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Arteria Dahlan, yaitu meminta maaf, juga ada statement-statement terbaru dari partainya, dari PD Perjuangan, itu tidak cukup? Ya, jadi begini Kang Nu, kita memaafkan, tapi kita tidak melupakan ucapan Arteria Dahlan. Jadi kita akan menuntut ke MKD ya, seperti yang tadi saya ungkapkan, dan juga kita menuntut ke DPP PDIP supaya mencopot dia. Tetapi kan Kang Nunu sudah tahu ya perkembangan bahwa DPP PDIP menolak rekomendasi dari PDIP Jabar untuk mencopot. Arteria. Nah itu kan apa istilahnya itu sudah ada gestur politik. Gestur politiknya sudah ada. Artinya DPP tidak akan mencopot Arteria. Oke lah ya, karena itu memang kewenangan dia. Tetapi saya dan teman-teman dan orang Sunda ya pasti tidak akan melupakan sikap DPP PDIP. Ya kan? Karena representasi DPP ini merupakan apa istilahnya itu induknya si Bung Arteria ini. Nah, kita tidak akan melupakan sampai kapanpun, sampai menjelang pemilu 2024. Gitu kan? Artinya partai berisiko ya? Bersikolah. Jadi orang Sunda akan memaafkan, tapi lihat nanti perkembangan di 2024. Itu resiko yang harus dihadapi oleh PDIP ya kan? Nah, kita ini sebetulnya sayang karena teman-teman PDIP Jabar sendiri ya punya sikap dan visi sama dengan kita. Karena kan Arteria ini merusak citra partai. Tetapi di tingkat yang lebih elit di DPP ternyata kan kontras dengan DPP PDIP.
Iya, artinya yang kena Iya. getah kan DPD Iya. PDIP Jabar ya. Iya, iya. Gitu Ketempuhan buntut maung ya. Iyalah, Buntut banteng. Betul. Iya. Ketempat buntut banteng Iya. dia itu. Kang Cep, kan teman-teman yang kemarin bergerak, kemarin bersuara, sudah menyalurkan tuntutannya secara konstitusional ya ke MKD. Nah, sementara kita tahu bahwa MKD itu ada tahapan-tahapan, gitu kan. Nah, apa yang sudah dilakukan Kang Cecep? Nih, tahapan-tahapannya sudah sampai di mana nih? Ya, betul Kang Nu. Jadi tidak mudah mengadukan seorang anggota DPR RI ke MKD. Itu sangat tidak mudah. Nah, Pak Maman juga memberikan warning ya ke saya. Tiap pengaduan anggota DPR ke MKD itu selalu gagal di tengah jalan. Pertama, pengadu tidak jelas alamatnya dan tidak jelas nomor kontaknya. Nah kan kalau ngadu kan kita harus gentle. Siapa namanya, alamatnya di mana, nomor kontak yang bisa dihubungi. Bukti dan argumen kuat. Argumen kuat. Nah kalau kita mengadukan Arteria Dahlan, alhamdulillah. Pengadunya jelas, alamatnya jelas, nomor kontaknya jelas, fotokopi KTP ada, bukti-bukti kita lampirkan dalam flashdisk. Jadi siapa yang pengadunya akhirnya? Nah, dalam format pengaduan itu ada dua. Pertama harus organisasi atau personal, individu. Kalau organisasi itu harus disertai akte dan anggaran dasar. Ini agak ribet. Riweuh lah, ya kan? Tapi kalau misalnya personal itu cukup fotokopi KTP. Jadi mudah dan surat pernyataan untuk tidak menarik pengaduan selama 14 hari. Nah, kita sudah lengkap, sudah dinyatakan lengkap dan ada buktinya. Nah, tinggal nanti prosesnya di pimpinan MKD. Nah, jadi pengadunya siapa nih dalam? Saya. Kang Jadi Cecep. ya saya secara personal saya yang maju. Nah, karena kan apa istilahnya kita ini harus rapi lah. Harus rapi dalam mengajukan argumentasi. Nah, saya sih bukannya apa istilahnya itu merasa paling tahu ya, Kang Nu. Tapi argumentasi yang saya kemukakan itu mulai dari analisis linguistik, kemudian dugaan pelanggaran etik, dugaan pelanggaran hukum, sampai dengan dugaan pelanggaran hak ajasi. Saya kemukakan. Dasar hukum perlindungan bahasa juga saya kemukakan. Jadi lengkap lah. Itu sepanjang kurang lebih 20 halaman surat pengaduan itu. Nah, maksud saya kepada teman-teman, marilah kita tempuh jalur konstitusi dengan penataan yang rapi. Mulai dari cara berpikir, komunikasi, mengajukan argumentasi yang apa istilah itu, cara berpikir yang sistematis dan berbasis pada data. Ya, gitu. Betul Kang Cep, saya setuju. Karena niatan yang baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik dan benar juga, lebar tas si niatan itu bisa lasut di tengah jalan. Betul, ya. Jadi oke lah kalau soal reaksi-reaksi sesaat seperti kemarahan di sosmed atau misalnya tuh apa aksi massa di lapangan kita hargai ya. Itu kan itu sebagai ungkapan ekspresi ya. Ekspresi kemarahan lah dan itu menunjukkan kekompakan orang Sunda. Nah, tetapi kan harus ada yang barisan yang rapihnya ini, ya, dalam mengemukakan pendapat, argumentasi, dalam menuliskan surat pengaduannya, dan berani bertanggung jawab. Artinya kalau ketika dia nanti dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan DPR harus maju, harus berani maju. Kang Cecep siap dan berani? Insya Allah saya sudah siap secara fisik dan mental. Nah, gitu kan? Karena tentunya tidak ada Kang Cecep sendiri, di belakang banyak kan reng-rengan, kasundaan yang lain. Tidak merasa keeng, Kang Nu. Di belakang saya ada teman-teman masyarakat Sunda dan juga ini teman-teman dari daerah lain juga mendukung. Dari Jawa, ya, ada teman saya ketua penulis bahasa dan sastra Jawa itu juga memberikan dukungan ke saya. Kemudian juga dari daerah lain, dari Makassar, dari Sumatera, dari Kupang, itu mendukung saya karena yang saya kemukakan itu, yang saya perjuangkan bukan hanya bahasa Sunda tapi bahasa daerah. Hanya kebetulan yang Bung Arteria ini yang menggebuknya itu bahasa Sunda. Iya. Artinya kalau misalnya tidak diberi pelajaran dan persoalannya tidak diselesaikan, siapa tahu atau kita mengkhawatirkan nasib yang sama juga akan diterima oleh bahasa-bahasa daerah lain. Betul. Jadi kasus elit politik menzalimi kearifan lokal, budaya lokal dan bahasa daerah ini bisa terulang kalau kita tidak mendidik,
tidak memberi pelajaran terhadap elit-elit politik seperti Arteria Dahlan. Oke. Sebenarnya tujuannya itu. Ya, Kang Cep, balik lagi ya. Kan tahapan di MKD itu memakan waktu ya, Ya. memakan waktu lama. Nah, energi yang sudah terbentuk sekarang itu dalam tanda kutip berhasil mengantarkan tuntutan masyarakat Sunda yang tersinggung oleh Arteria Dahlan ke MKD. Nah, sementara di proses di MKD ini persidangan dan sebagainya kan pasti akan membutuhkan waktu lama. Ya. Nah, gimana caranya memelihara semangat ini, Kang Cep? Ya. Karena itu kan harus tetap juga dikontrol itu bola yang ada di MKD sekarang. Ya. Pak Maman juga mengatakan ke saya ya, dan ke teman-teman di ruang MKD, kawal kasus ini. Oke. Jangan sampai kemudian tenggelam dan kita hilang semangat. Nah, insya Allah saya dengan teman-teman akan terus mengawal proses di MKD-nya, ya, dan terus kita akan komunikasi dengan teman-teman di DPR RI sampai sejauh mana follow up-nya. Dan kemudian juga saya mengajak teman-teman masyarakat Sunda ya, supaya momentum ini dijadikan apa istilahnya itu dijadikan langkah yang lebih besar. Oke. Atau misalnya itu kita Arteria ini persoalan kecil. Arteria ini kecil. Ada persoalan besar yang harusnya kita garap dan kita bareng-bareng kita diskusikan, yaitu roadshow. Ini juga masukan dari Pak Maman. Roadshow ke setiap fraksi di DPR RI dengan berbasis kajian ilmiah, dengan triggernya kasus Arteria. Kemudian tujuannya adalah mengedukasi kader-kader politik, terutama yang ada di DPR RI, supaya kader-kader partai di DPR RI ini atau juga yang di luar DPR RI mendapat masukan dari kita, dari masyarakat Sunda dengan pemicunya kasus Arteria. Goalnya apa itu? Goalnya apa? Goalnya itu adalah sikap politik terhadap kebudayaan, ya, political will dari partai, dari semua partai, bukan hanya dari PDIP. Terhadap kebudayaan, bahasa daerah, budaya daerah, kearifan lokal, dan juga masyarakat adat. Nah, ini kan penting. Yang namanya Indonesia ini kan terdiri dari ya itu tadi, gitu kan. Nah, selama ini, Kang Nu, kepala daerah dari partai tidak pernah membuat, bukan tidak pernah ya, minim lah. Bisa dikatakan nol, membuat kebijakan political will yang berbasis kearifan lokal. Seperti bahasa Sunda diajarkan di sekolah. Itu kan kalau kita ingat perjuangan guru-guru sekarang, dari 2019 sampai sekarang itu nol pengangkatan guru bahasa Sunda. Iya, iya. Gitu kan, di sekolah-sekolah. Dan jam pelajarannya semakin berkurang. Dan itu kalau di tataran regional, katakanlah di tingkat provinsi lah, katakanlah, peran anggota dewan untuk mendorong eksekutif melaksanakan hal itu vital ya sebenarnya. Vital dong. Jadi peran anggota DPRD di daerah, apakah di Jawa Barat, di Jawa Tengah, sebetulnya punya kemampuan dan punya power untuk mendorong gubernurnya ya, dan juga para bupati atau wali kota untuk membuat kebijakan seperti itu. Iya, iya, iya. Gitu. Contoh lah, contoh kecil. Bahasa Sunda di ruang publik, bahasa Jawa di ruang publik. Sekarang kan tersisihkan oleh bahasa Inggris. Nama-nama kawasan perumahan kan lebih banyak bahasa Inggris. Nah, ini harus ada political will dari para kepala daerah. Kepala daerah datangnya dari mana? Dari partai. Partainya abai terhadap persoalan-persoalan seperti bahasa, kearifan lokal, dan adat gitu. Oke, Kang Cep, kembali ke MKD nih. Kan ini tuntutan sudah masuk, sudah diterima. Ya. Bahkan tadi Kang Maman dan Kang Asep yang di MKD sudah berjanji ya akan mengawal ini dan menuntaskan masalah ini. Tapi itu tadi, ini kan perlu waktu gitu kan, perlu strategi tentu saja. Nah, apa sih bentuk pengawasan atau kontrol dari kita, dari Kisunda, yang efektif itu seperti apa untuk mengontrol masalah yang ada di MKD sekarang ini? Ya. Untuk kontrol yang kira-kira efektif lah ya, karena ini waktunya pasti nggak akan sebentar, Kang. Ya, jadi pertama dari pihak pengadu ya, khususnya saya harus sering komunikasi dengan pihak MKD. Nah itu kan, kemudian juga teman-teman di lapangan ya, masyarakat Sunda, penutur bahasa Sunda, juga untuk selalu mewacanakan bahwa kasus Arteria ini penting ya,
tetapi itu adalah persoalan kecil. Mari kita membuat satu kerangka besar, ya, pekerjaan besar yang seperti tadi saya katakan, yaitu membuat semacam kajian lah, FGD lah, dengan melibatkan sumber daya manusia dari kampus, dari universitas, kemudian dari organisasi, dengan tokoh-tokoh hukum, tokoh-tokoh bahasa, kemudian juga ahli tata negara. Nah, mari kita berkumpul untuk menyumbangkan pikirannya, dan itu nanti bisa jadi bekal saya ketika proses persidangan. Jadi saya kan nggak ngelantur nanti ngomong di proses persidangan itu, karena di backup oleh pemikiran dari teman-teman. Nah itu Kang Nuh. Jadi perlulah seperti Paguyuban Pasundan, ya kan banyak SDM-nya nih, Unpas, UPI, Unpad, banyak lah. Nah saya sih mengajak teman-teman ini ikut berembuk, ikut mengawal kasus ini, dan memberikan pemikiran-pemikiran supaya saya terus kuat gitu dalam berargumentasi. Terus, gitu. Kesalahan dalam tanda kutip ya, Arteria Dahlan yang diadukan oleh teman-teman, oleh Kang Cecep dan Reng-Rengan, itu apa sih? Pelanggaran hukum, pelanggaran etika, atau pelanggaran apa? Ya, jadi saya sudah mengkaji kalau ke MKD itu pelanggaran etiknya jelas ya. Jadi dia menyalahgunakan wewenang sebagai anggota DPR dengan otoritas yang tidak dia miliki, yaitu mengganti seorang kajati pejabat ya. Kemudian juga dari sisi hukum pidana ya, dari hukum pidana jelas dia itu melanggar beberapa pasal ya, seperti pasal 156 KUHP, kemudian juga pasal 14, 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, menyebarkan berita bohong, kebencian ya. Kemudian juga fitnah, fitnah karena kan sampai sekarang nggak ada, dia tidak menunjuk kajati yang mana. Nah kemudian juga dari hak asasi manusia, Kang, sampai saya ke sana, dia itu sebetulnya sudah melanggar hak asasi manusia, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Berat atunya. Berat, tentang penghapusan diskriminasi dan ras. Jadi sebetulnya kalau saya mau, bisa saya mengadukan ke polisi, kemudian juga bisa mengadukan ke Komnas HAM. Tapi saya berpikir ulang untuk dua itu. Yang tahapan yang pertama aja dulu, pelanggaran kode etik ke MKD. Nah, ini dulu lah. Bukan berarti yang tadi yang dua lagi itu tidak akan diambil. Kalau misalnya MKD kemudian, kalau DPP kan sudah tidak bisa diharapkan ya, DPP PDIP ya, sudah tidak berharapkan, dan ini jadi catatan saya dan teman-teman orang Sunda lah, terutama secara umum. Nah, kalau misalnya itu di MKD lolos, ya. Lolos gimana maksudnya? Lolos artinya dia tidak dipecat, ya kan? Nah, kita bisa memikirkan lagi untuk membuat laporan. Ya, membuat laporan pidananya. Kalau misalnya itu di tingkat pidana juga lolos ya, artinya tidak diproses oleh kepolisian. Nah, kita kaji dari sisi pelanggaran hak asasi manusia, dan kita melangkah ke Komnas HAM. Tapi kita jangan buang-buang energi untuk seluruhnya diserentakkan gitu. Ya, kita tahap satu dulu lah, pelanggaran kode etik lah. Gitu. Nah, Kang Cep gini, hampir bersamaan persoalan yang menimpa Sunda juga diderita oleh teman-teman saudara-saudara kita di Kalimantan Timur. Ya, betul, gitu, betul, di Kalimantan. Kasus Edi Mulyadi. Ya. Nah, cuman yang menarik penanganannya ini agak beda ya. Ya. Kalau Arteria Dahlan itu ke jalur politik ya, ke jalur politis, ke MKD. Tapi kalau Edi Mulyadi langsung ke jalur hukum. Ya. Nah, apa yang membedakan ini, Kang Cep? Ya. Dari sosok si subjeknya atau dari bobot kasusnya nih? Apa yang membedakan? Kalau bobot kasusnya, Kang Nunu, sebetulnya sama. Sama lah. Antara kasus Edi Mulyadi, kasus Arteria Dahlan, dan Ferdinand Huttayan. Ya kan, sama itu. Cuma, penistaan ya? Betul, penistaan lah. Cuma dilihat dari subjeknya ini yang beda. Sebetulnya penegakan hukum itu punya prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Equal before the law. Betul ya. Nah itu kepolisian, teman-teman di kepolisian sudah tahulah prinsip itu. Tapi ya memang realitas politiknya begini, Kang Nu. Arteria ini dia berada di partai penguasa PDIP ya. Itu kan partai penguasa selama 2 periode ini kan. Nah,
saya juga dapat informasi Arteria ini adalah elit di DPP PDIP. Artinya dia ada di ring 1. Oke. Ya kan? Nah, sulit kalau misalnya itu mengandalkan DPP PDIP. Makanya dia akan menjawab DPD PDIP Jabar tidak akan mengabulkan rekomendasi DPD PDIP Jabar. Untuk memberhentikan. Ya, untuk mencopot Arteria. Nah, kemudian juga Arteria ini punya jaringan politik ya. Selain ada di partai penguasa, punya jaringan politik dan finansial yang kuat. Oke. Ya kan? Nah, kalau Edi Mulyadi sama partainya saja tidak diakui. Nah, begitu meluncur kasus Edi Mulyadi, kan PKS langsung cuci tangan lah. Itu bukan kadernya, padahal dia kan pernah nyalek ya. Iya. Pernah nyalek. Nah, ini yang membedakan. Oke. Kalau Arteria Dahlan dilindungi oleh DPP PDIP, kalau Edi Mulyadi dilaporkan, gitu kan? Seolah-olah dia bukan kadernya. Iya. Nah, kalau Ferdinand Hutayan malah dia sama sekali Partai Demokrat karena memang sudah keluar ya. Kalau tidak salah, dia dibiarkan sendirian. Itu yang membedakan realitas politik itu. Iya, tapi kan sebenarnya hukum tidak boleh seperti itu ya. Seharusnya. Nah, pertanyaannya, apakah dalam kasus Arteria Dahlan ini komponen-komponen kesundaan ada yang mengajukan secara hukum ke kepolisian? Setahu saya ada ya dari Majelis Adat. Oke. Cuma dari Polda Jabar juga kan kemudian mengarahkan ke Polda Metro. Nah ini yang kemudian bahwa kita ini harus rapih di dalam menyikapi Arteria Dahlan itu. Kan ini lokus deliknya itu kan di Jakarta. Di Jakarta, betul. Jadi kan pelaporannya itu jangan ke Polda Jabar, tapi harus ke Polda Metro. Meskipun kan sudah dilimpahkan dari Polda Jabar ke Polda Metro. Iya, tapi kan itu menunjukkan bahwa kita ini belum rapi. Oke. Di dalam di dalam menyikapi Arteria, tidak sistematis gitu. Nah, kita mengajaklah ke teman-teman Sunda ya, komponen Sunda, mari kita rapihkan dulu pergerakan menyikapi Arteria Dahlan ini. Dari mulai berpikir, kemudian sistematika berargumentasi, komunikasi itu harus ada tekniknya, biar kita bisa meyakinkan. Kemudian juga saluran-saluran konstitusional itu harus kita pahami. Jangan sampai misalnya kita demo ke pihak yang tidak punya otoritas dengan kasus ini, gitu, Kang Nu. Dan gerakan teman-teman, Kang Cecep dan kawan-kawan sudah on the track nih ya. Sudah on the track lah. Melalui jalur konstitusional tinggal, ya kita berharap agar teman-teman di MKD betul-betul memperhatikan kasus ini dan memberikan keputusan seadil-adilnya. Ya, seadil-adilnya. Nah, pertanyaannya adil buat siapa ini? Kang Cecep? Ya, sebetulnya bukan hanya adil buat masyarakat Sunda, Kang Nu. Tapi buat Indonesia, buat NKRI kan. Kalau misalnya MKD memutuskan ya Arteria dicopot, itu bukan hanya orang Sunda yang gembira, tapi juga masyarakat dari Jawa, dari Sumatera Utara, dari Minang, kemudian juga dari Makassar, dari Kupang, dari Papua. Karena mereka juga bakal terluka kalau bahasa daerahnya, budaya daerahnya, kearifan lokalnya dinistakan. Dan mudah-mudahan putusan si MKD nanti bisa memberikan efek jera ya. Nah itu maksud saya, kenapa tuntutan itu tetap walaupun dia sudah minta maaf, tapi tetap harus dicopot. Maksudnya supaya ada efek jera. Dan ini bukan hanya untuk Arteria Dahlan, tapi juga untuk semua politikus di kalangan elit partai. Iya. Terakhir Kang Cep. Ini kan kita berharap, kita menunggu hasil dari MKD ya. Tapi itu tadi, ini takes time, butuh waktu gitu. Nah, sekali lagi saya pengen ada penegasan. Ini kan harus kita sama-sama kontrol, gitu kan, kita sama-sama awasi, gitu. Nah, harapan Kang Cecep agar semua elemen Kasundaan memfokuskan perhatiannya terhadap persoalan ini yang bolanya sekarang ada di MKD seperti apa, Kang? Ya, saya kira semua elemen Sunda perlu duduk bersama, Kang Nono. Jadi duduk bersama, perkara arterianya kan sudah kita lakukan dengan tahapan yang sesuai konstitusi. Nah, bagaimana selanjutnya kita? Pertama untuk mengawal kasus ini seperti tadi Kang Nono katakan. Kemudian jangka panjang ini kita sebetulnya mau apa?
setelah adanya kasus ini. Ya. Nah ini menurut saya para intelektual pemikir di Tatar Sunda, ya, baik dari akademisi, dari praktisi, kemudian dari pergerakan, menurut saya harus duduk bersama. Ya, dan tidak cukup sekali, ya, harus berkali-kali membuat semacam rumusan-rumusan, langkah-langkah ke depan. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk Tatar Sunda? Bukan hanya soal bahasanya, tapi juga untuk masyarakatnya. Mulai dari ekonomi, mulai dari kesempatan politik, ya kan, hak politiknya, kemudian kebudayaannya, kemudian apa istilah itu infrastrukturnya. Nah ini kan banyak pekerjaan. Nah ini momentum bagus kalau menurut saya kan, kalau kita duduk bersama. Ya, jangan melihat dari sekat-sekat, oh ini dari kalangan anu, ini dari kalangan anu, ini dari organisasi anu. Itu tinggalkan dulu. Kita satu bengketan sebagai orang Sunda yang mempunyai kanya terhadap budaya dan sarakannya. Sebetulnya itu. Ya, kan sekarang bengketan itu sudah mulai terlihat meskipun belum terlalu paguh dan belum terlalu besar. Ya. Salah satu trigger yang bisa membuat satu bengketan itu kasus Artria Dahlan. Tapi itu tadi kan persoalan bukan Artria Dahlan saja yang membutuhkan kekompakan gitu kan. Nah, bagaimana caranya kira-kira yang bisa memperbesar bengketan ini dan memperkuat bengketan ini? Naon tak Kang kira-kira apakah orang teh kudu diciwit wae ku batur kakare kuat atau kumaha kan? Ya, jadi memang kan di komentar-komentar masyarakat di sosmed ya. Orang Sunda berkomentar, orang Sunda mah kakara ngamek, lamun geus diciwit, ya kan, lamun geus tersinggung. Nah, momentum ini harusnya dijadikan ke depannya itu bahwa kita ini ngabengket orang Sunda, bukan hanya karena diciwit, tetapi karena memang kita punya komitmen terhadap Jawa Barat, terhadap Tatar Sunda. Nah ini juga saya belum bisa menemukan formulanya, gitu kan. Makanya saya juga mengajak kepada Kang Nunu ya, cobalah kumpulkan umajak kepada teman-teman dan tokoh-tokoh pemikir di Jawa Barat. Tetapi kita jangan terlalu banyak berdebat di hal-hal yang remeh-temeh, di persoalan-persoalan yang problematik, gitu. Tapi kita membuat satu fokus ya, dengan goalnya ini. Misalnya di ekonomi goalnya apa? Di politik goalnya apa? Kan jangan hanya ngomong kita ingin ini tidak ada orang Sunda yang jadi pemimpin nasional. Jangan ke situ dulu. Tetapi sejauh mana orang Sunda bisa bergulat di dalam perpolitikan. Nah itu dulu gitu kan. Kalau misalnya kita tidak berani bergulat di kancah perpolitikan, tapi kita ingin ada presiden orang Sunda, ya sama aja dengan bohong. Ngimpi lah, ya kan ngimpi. Kan Kang Cep, biasanya ya kekompakan itu baru muncul gitu karena dua, satu ada musuh bersama dan ada kepentingan bersama. Nah kira-kira yang efektif yang mana? Kalau menurut saya sih ada kepentingan bersama yang elegan itu ya. Jangan selalu kita ini menciptakan musuh bersama. Ya, lupakanlah kasus Arteria, ya kan? Karena maksudnya, sekarang sudah ada di jalurnya. Ya, sudah ada di jalur konstitusional. Jadi kita mengingat kasus Arteria itu memang jangan melupakan, tapi jangan kemudian itu terus menghantui kita. Nah, kita bersama-sama samyuk sauyunan di dalam kepentingan yang lebih besar, gitu kan? Jangan karena ada musuh bersama. Nah itu Kang Nu. Saya kira ini kalau tokoh-tokoh Sunda ya, pemikirnya dari kampus, kemudian juga dari kalangan praktisi, dari organisasi, kalau bersatu ya, merapikan barisan ya dengan goal mensukseskan Tatar Sunda, saya kira itu bakal lebih bagus, lebih elegan lah. Dan ternyata potensi untuk itu ada ya? Ada, kalau melihat dari kasus ini ada. Sekarang kasus Arteria ini kan di mana-mana. Itu kan dari mulai timur sampai ke barat, gitu marak di mana-mana lah. Jadi energi Kasundaan yang sekarang ngahiji itu bisa lebih diperkuat jika ada kepentingan bersama. Persoalannya kepentingan apa itu, dan kepentingan itu kan harus diciptakan dan juga harus tahapan-tahapannya harus dilaksanakan. Nah yang saya kebayang ini kepentingan orang Sunda yang paling dekat adalah kepentingan
bagaimana keterwakilan orang Sunda di bidang politik. Ya. Nah, sekarang kan kalau dilihat di keterwakilan orang Sunda di DPR RI ini, saya tidak bermaksud untuk sukuisme dan sebagainya gitu kan. Komposisi antara orang Sunda Pituin dengan bukan yang Pituin ini lumayan gede ya, lumayan jomplang ini. Nah, apakah ini bisa menjadi sebuah upaya-upaya strategis ke depan gitu untuk kemudian bisa menjadi alat bagi orang Sunda untuk mencapai cita-citanya ke depan, Kang Cap? Ya, makanya kasus Arteria ini harus jadi momentum untuk bargaining power kita orang Sunda terhadap semua partai. Oke. Ya, kita tidak berarti bahwa keterwakilan itu memang harus orang Sunda, tetapi yang memahami Sunda, ya kan, yang memahami Jawa Barat. Kalau sekarang kan kenyataannya ya memang bukan orang Sunda Pituin, tetapi juga tidak menguasai isu-isu Jawa Barat dan isu-isu budaya Sunda. Apalagi berpihak. Apalagi berpihak, itu kan kenyataan lah. Iya. Jadi kalau misalnya itu paling tidak kalau orang Sunda ya, yang ada di parlemen atau di tingkat DPRD Jawa Barat, ya setidaknya kita menggedornya itu enak gitu. Kan mana itu orang Sunda, nah mana itu ngebelaan karena kasus Arteria ge cicing wae. Ya kan begitu kan, termasuk anggota DPR RI. Kan mana itu dipilih itu tidak pilih Jawa Barat. Orang Sunda cik atuh ngagorok soal ieu. Nah, kan enak nyarekanana teh gitu. Kalau bukan orang Sunda kan nggak enak, Kang Nung. Gitu kan, nggak enak lah. Jadi nanti istilah itu bakal disangka bahwa kita ini sukuisme, padahal tidak, gitu kan. Tapi kalau ada orang bukan Sunda jadi anggota DPR RI dari Dapil Jabar atau anggota DPR, tapi dia memahami persoalan Jawa Barat, persoalan budaya Sunda, saya malah lebih angkat jempol daripada orang Sunda yang diem. Gitu kan. Nah ini juga saya sih sebetulnya Kang Emil ini ya gubernur, kan dia sudah menyatakan diri mau nyapres nih, mau nyapres. Kita harus telisik dulu political will dia, kebijakan dia selama jadi gubernur Jabar berpihak nggak kepada kebudayaan Sunda, kepada kepentingan Jawa Barat, aspek kearifan lokalnya ada nggak? Nah kita harus kritisi juga. Nah momentum ini juga kita bisa jadi bargaining power kepada Kang Emil. Kalau mau dipilih oleh orang Sunda, tolong dong kebijakan. Perhatikan lemah cainya. Betul. Mana kebijakan terhadap bahasa Sunda? Kan bisa kita kritisi kan.